Assalamualaikum teman-teman. Oke, jadi kan kemarin-kemarin tuh aku fokus ngebahas soal-soal yang kayak langsung latihan soal gitu ya. Jadi kayak aku masih belum memberikan pendalaman materi terkait dengan setiap soal-soalnya. Jadi kali ini aku akan bahas pertama PK dulu atau pengetahuan kuantitatif. Aku akan bahas per subbab nih teman-teman. Dan kali ini aku akan bahas terkait dengan materi sudut, di mana dia adalah salah satu subbab yang akan keluar di PK nanti pas UTBK. Oke, langsung aja ya. Semoga videonya bisa dipahami dengan mudah dan teman-teman juga bisa menangkapnya dengan mudah sehingga nanti ketika mengerjakan UTBK bisa lancar insya Allah. Oke, langsung aja kita bahas materinya dan tentu saja nanti akan aku lengkapi juga dengan soal-soal PK dari berbagai macam sumber ya, dari PK tahun kemarin dan juga dari sumber-sumber yang lain. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita akan bahas materinya. Selamat menyimak. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar per subbab materi ya, insya Allah nanti juga akan ada materi-materi lanjutan. Dan untuk yang pertama ini kita akan belajar tentang sudut. Mungkin sudut ini sudah tidak asing ya teman-teman ya, karena kita sudah mempelajari ini dari mulai SMP ya kan. Cuman ini lebih kepada pengulangan aja dan lebih mendalami ya dengan latihan-latihan soal. Pertama-tama kita akan mengulas lagi apa sih sebenarnya sudut itu. Jadi sudut itu kalau di sini dikatakan dia adalah ruang yang dibentuk oleh pertemuan antara dua sinar nih. Misalkan ini ada sinar gitu ya. Ini sinar satunya ke atas. Nah, maka ruang di antara dua sinar itu dikatakan sebagai sudut. Misalkan ini aku tulis sudut alfa derajat. Nah, itulah sudut teman-teman. Nah, biasanya nanti kalau misalkan kayak di dalam suatu bangun ruang gitu ya, misalkan ada bangun ruangnya katakanlah segitiga, terus segitiganya ABC gitu kan, maka nanti untuk menuliskan simbol sudut itu simbolnya seperti ini teman-teman. Misalkan sudut A gitu ya, itu kita tulisnya sudut CAB kayak gitu. Jadi ini adalah simbol pertemuan dua sinar yang kecil gitu. Terus yang tengah-tengah ini menunjukkan sudutnya. Berarti kalau CAB itu sudut A. Kalau sudut B gimana? Sudut B. Berarti kalau sudut B itu ABC gitu ya. Atau juga bisa kita bilangnya CBA. Nah, jadi yang tengah-tengah ini adalah sudut yang dimaksud ya gitu. Gampang kan? Kemudian bagian-bagian sudut. Nah, jadi ada yang namanya kaki sudut teman-teman. Kaki sudut itu adalah garis sinar. Jadi ini namanya kaki sudut nih. Yang tak kasih tanda-tanda kayak gini nih ya. Ini adalah kaki sudut. Kemudian titik sudut. Titik sudut adalah titik potong atau titik pangkal. Nah, titik pangkal itu kan di sini. Aku ganti warna ya. Nah, di sini nih. Nah, ini titik pangkal yang menjadi perhimpitan garis atau juga disebut titik potong. Karena kalau misalkan kita tarik garis lurus nih sampai bablas sampai melewati garis yang mendatar, terus ini juga kita tarik ke samping sana. Nah, ini kan di sini ada titik potong ya, pertemuan dari dua garis tersebut. Jadi ini juga bisa dikatakan sebagai titik-titik potong. Segitiga ini kan juga kalau kita gambar ke bawah tuh kayak gini nih, seret. Nah, jadi ada perpotongan antara dua garis ya, titik potong A gitu. Kemudian daerah sudut yang mana? Ya ruang atau daerah yang ada di antara dua kaki sudut itu. Jadi kalau daerah sudut tuh yang ini gitu teman-teman ya. Itu adalah daerah sudut. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang sudut-sudut yang dibentuk berdasarkan sinar-sinar pembentuknya ya. Jadi yang pertama itu ada namanya sudut berpenyiku teman-teman. Yaitu sudut-sudut yang terbentuk dari suatu sudut siku-siku. Nah, ini kan ada sudut siku-siku AOC nih, siku-sikunya di O ya. Kemudian kita tarik garis dari O ke B. Maka terbentuklah dua sudut baru yaitu S dan R. Maka penjumlahan dua sudut berpenyiku itu jumlahnya 90 derajat teman-teman. Namanya juga sudut berpenyiku kan ya. Jadi kalau berpenyiku itu dari gambar 1 ini tuh sudut R ditambah sudut S itu sama dengan 90 derajat. Oke, lanjut ya. Selanjutnya yang nomor 2 ada yang disebut dengan sudut berpelurus teman-teman. Berarti sudut yang dibentuk oleh sebuah sudut yang lurus. Sudut lurus itu berapa sih jumlahnya? Besarnya sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Jadi ada garis lurus A ke C, ini besarnya 180 derajat.
Maka kalau kita tarik garis baru dari O menuju B ini terbentuk sudut T sama U ya. Jadi ini T, ini U derajat gitu kan. Nah, maka sudut berpelurus itu kalau kita jumlah itu semuanya adalah 180 derajat. Jadi ini namanya berpelurus. Nah, maka penjumlahan sudut T derajat tambah sudut U derajat sama dengan 180 derajat. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah sudut-sudut yang dibentuk oleh dua garis yang saling sejajar, di mana keduanya memotong garis yang sama ya. Nah, garis yang lurus ini dipotong oleh dua garis yang saling sejajar, teman-teman. Maka akhirnya terbentuklah sudut-sudut A, B, C, D, dan E, F, G, H. Nah, di sini itu berarti kan ada hubungan-hubungan sudut ya. Hubungan-hubungan sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar ini tadi. Sejajar berarti kemiringannya sama, teman-teman ya. Yang pertama kita akan mengenal yang namanya sudut sehadap. Sudut sehadap itu berarti dia ngadepnya atau hadapnya. Ngadep tuh bahasa Jawa ya teman-teman ya. Maksudnya ya menghadap ke arah yang sama gitu. Mana aja nih yang menghadap ke arah yang sama? Kita akan memberi warna ungu ya. Jadi yang menghadap ke arah yang sama kayak F sama dengan B ya kan. Jadi mereka menghadap ke arah yang sama. Maka bisa kita tulis B derajat sama dengan F derajat. Itu sudut-sudut sehadap teman-teman. Kemudian yang warna hitam. Yang sehadap dengan H yang mana nih? Yang sehadap dengan H adalah sudut D. Jadi bisa kita tulis D derajat sama dengan H derajat. Selanjutnya warna hijau. Yang sehadap dengan E yang mana? Sudut A ya. Maka A derajat sama dengan E derajat. Terakhir warna biru. Yang sehadap dengan G yang mana? Sudut C ya. Maka sudut C derajat sama dengan G derajat. Itu sudut-sudut sehadap. Jadi besarnya sama mereka tuh. Lanjut, kita akan mengenal yang kedua nih. Ada sudut dalam sepihak. Nah, jadi sudut bagian dalam yang sepihak. Bagian dalam tuh yang mana teman-teman? Bagian dalam tuh yang ini ya. Jadi yang di dalam dua garis sejajar itu. Ini namanya adalah sudut dalam. Mereka sepihak ya. Jadi mereka ini berarti bestie begitu. Sudut dalam sepihak itu gimana? Kita akan memakai warna lain, misalkan kayak warna merah. Sudut dalam sepihak itu adalah, jadi mereka itu kayak ya namanya bestie berarti mereka tempatnya sama ya, kayak ini nih sepihak nih. Sudut E sama sudut B ini sepihak. Yang mana kalau mereka dijumlah, jadi sudut B sama sudut E ini kalau dijumlah dia besarnya adalah 180 derajat. Jadi B derajat tambah E derajat sama dengan 180 derajat gitu. Ini yang disebut dengan sudut dalam sepihak ya teman-teman ya. Mana lagi nih yang sudut dalam sepihak? Kita ganti warna ya. Kita ganti warna kuning. Ya, kelihatan ya. Kita ganti warna merah tua. Nah, yang sudut dalam sepihak lagi itu adalah sudut G sama D. Oke. Jadi kalau sudut D kita tambahkan dengan sudut G, itu jumlahnya juga 180 derajat. Kayak gitu teman-teman. Lanjut kita akan ke hubungan sudut selanjutnya, yaitu sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak ini sama kayak tadi, jadi dia juga bestie ya, dia menempati ruang yang sama. Maksudnya ruang yang sama tuh kayak apa sih sebenarnya gitu ya. Kita ganti warna orange ya. Kan ini kan ada garis pembatas nih, seret. Jadi si F, nah ini kan sepihak dengan si A, tapi dia tempatnya di luar dari dua garis sejajar ini ya, di luar dari dua garis sejajar. Nah, sama kayak tadi, jadi sudut A sama sudut F tuh kalau kita jumlahkan 180 derajat. Itu namanya sudut luar sepihak ya. Lanjut kemudian satu lagi yang mana teman-teman? Yang ini kan sudut H sama sudut C. Jadi sudut C kalau sama H kita jumlahkan itu juga 180 derajat. Lalu selanjutnya ada yang namanya sudut dalam berseberangan. Ini kita hapus aja ya. Ini kita hapus. Nah, mana nih kira-kira sudut dalam berseberangan teman-teman? Sudut dalam berseberangan. Namanya berseberangan berarti mereka itu ya saling berseberangan ya. Contohnya tuh kayak gini. Kalau bagian dalam yang berseberangan tuh berarti gini.
Jadi misalkan ini adalah sebuah jalan raya gitu ya. Nah, berseberangan itu kan berarti kan di seberang-seberangnya jalan itu tadi. Sudut dalam berseberangan itu dia jumlahnya sama, maksudnya besarnya sama. Jadi sudut B itu sama dengan sudut G gitu. Kita masih di area dalam di antara si dua garis sejajar ya. Karena ini kita masih bahas sudut dalam berseberangan. Kemudian selanjutnya mana teman-teman? Sudut dalam berseberangan lagi. E sama D. Jadi besarnya sama. D derajat sama dengan E derajat. Kayak gitu. Lalu kita langsung lanjut ke sudut luar berseberangan ya. Kalau sudut luar berseberangan tuh yang mana? Kalau sudut luar berseberangan itu adalah berarti di bagian luar ini teman-teman. Yang mereka saling berseberangan ya di antara si jalan raya ini tadi. Nah, yang saling berseberangan tuh berarti adalah sudut F sama sudut C, nah kan? Jadi mereka di seberang jalan yang sama gitu ya, di seberang jalan di antara dua jalan merah ini, kemudian tapi letaknya di luar gitu. Maka sudut C sama dengan sudut F. Selanjutnya nih yang terakhir ya, ini H itu juga berseberangan luar dengan sudut A. Maka sudut A itu sama besarnya dengan sudut H kayak gitu. Jadi ini adalah 5 hubungan sudut-sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar yang memotong satu garis lurus seperti itu. Nah, kemudian ada lagi tuh teman-teman, biasanya kan kita nemu bangun yang kayak gini nih, nemu gambar yang kayak gini kan. Jadi kadang-kala tuh kayak kita ditanyain sudut-sudutnya juga kan ya. Nah, ini namanya adalah sudut-sudut yang saling bertolak belakang teman-teman. Jadi ada juga yang dikenal dengan nama sudut bertolak belakang kayak gitu. Maksudnya namanya bertolak belakang berarti mereka kayak nggak nyapa ya, hadap ke arah yang berbeda gitu, tapi mereka saling bertolak belakang gitu teman-teman. Maka besar sudut saling bertolak belakang itu sama. Misalkan ini sudut A, E. Misalkan ini adalah sudut A, kemudian ini B, ini C, ini D. Maka sudut A itu sama kayak sudut C karena A sama C yang saling bertolak belakang ya. Kemudian sudut B itu sama dengan sudut D. Nah, ini terkait dengan sudut-sudut yang bertolak belakang. Oke, kita lanjut teman-teman. Gimana nih kalau misalkan sudut-sudut di dalam sebuah bangun ruang? Oke, pertama kita akan bahas yang segitiga ini ya teman-teman ya. Kalau untuk segitiga, nih yang pertama kita lihat ya. Ini kan ada segitiga lancip sama sisi. Jadi berdasarkan sisi-sisinya nih, tuh segitiga itu ada yang sama sisi. Kalau segitiganya sama sisi, nah ini kan sama sisinya nih, maka sudut-sudut yang terbentuk itu adalah sama ya. Jadi untuk yang sama sisi ini, sudut-sudut yang terbentuk itu sama besarnya. Jadi yang pertama segitiga sama sisi. Nah itu sudut-sudutnya sama. Jadi sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Berapa teman-teman jumlahnya? Ini kalau kemudian kita jumlah semua sudut segitiga, itu jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti kalau sama sisi itu kita bagi 3 aja tuh 180-nya, 60 gitu kan. Kemudian juga ada yang dikenal dengan segitiga siku-siku. Kalau siku-sikunya sama kaki, jelas kita akan tahu tuh nanti besaran-besaran sudutnya. Di sini kan 90 derajat ya karena dia siku-siku. Jadi kalau ada siku-siku sama kaki, siku-siku sama kaki, maka jelas sudutnya yang di sini sudut A itu adalah 90 derajat. Kemudian tadi kan seluruh sudut A ya. Seluruh sudut-sudut segitiga itu kalau kita jumlahkan 180. Nah, 180 dikurangi 90 kan 90. Lalu kita bagi 2. Karena apa teman-teman? Sudut-sudut yang terbentuk di hadapan sisi-sisi yang kemudian dia itu sama, itu besarnya sama. Maka sudut B sama sudut C itu besarnya sama. Jadi sudut B sama sudut C itu besarnya sama. Kalau dalam kasus siku-siku berarti dia kan tadi 180 ya seluruh segitiga, seluruh sudut-sudut segitiga. 180 kita kurang dengan 90. Itu kan tinggal 90. Lalu kita bagi 2, 45 derajat kayak gitu. Nah, kalau segitiga lancip sama kaki ini gimana teman-teman? Ya sama aja. Jadi sudut-sudut di kaki-kakinya segitiga sama kaki ini itu besarnya sama. Nanti kita lihat aja di soal ya kira-kira kayak gimana. Misalkan di sini diketahui, maka nanti kan di sini tinggal kita bagi 2, sisa sudut 180 kurangi B kayak gitu.
Kalau ini juga sama ya, ini tapi segitiga tumpul sama kaki. Dia tetap sama kaki, tapi dia di sini tumpul gitu aja. Berarti sudut B sama sudut A itu besarnya sama. Jadi nggak perlu aku tulis semua ya. Nah, kemudian selanjutnya segitiga berdasarkan ini apa namanya, bentuk-bentuk segitiganya ya teman-teman ya, bentuk sudut-sudut membentuknya sih kalau ini ya. Jadi segitiga siku-siku sembarang, artinya salah satu sudutnya siku-siku, kemudian sudut-sudut yang lain itu juga tidak sama besar. Karena dia segitiga sembarang ya, siku-siku sembarang. Segitiga lancip sembarang ini juga kita nggak tahu nih sudut-sudutnya berapa ya, nanti kita lihat di soal ya. Tapi nanti semua berpatokan kepada penjumlahan seluruh sudut segitiga itu adalah 180 derajat teman-teman. Kayak gitu. Paham ya? Semua mau segitiga lancip, sembarang, tumpul sembarang ini juga sama. Semua kalau dijumlah ini sudut-sudutnya 180. Nanti tinggal kita lihat soalnya aja kayak gimana. Oke, lanjut. Jadi ini nggak usah aku lanjutkan ya. Kemudian kalau segi 4 gimana teman-teman? Kalau segi 4 tuh, jadi kalau gambar apa namanya, bujur sangkar, gambar bujur sangkar atau persegi 4 gitu ya, itu penjumlahan sudut-sudutnya adalah 360 derajat. Jadi ini tak tulis di sini ya. Kalau kita jumlah sudut A derajat tambah B derajat tambah C derajat tambah D derajat itu sama dengan 360 derajat. Segitiganya segi empatnya itu ya, mau segi empat yang dia itu modelnya rapi kayak gini, mau juga misalkan nanti segi empatnya yang persegi panjang gitu ya, atau kemudian nanti misalkan kita ketemu segi empat yang modelnya kayak gini ya, ini kan sembarang ya, sisi-sisinya nggak ada yang sama gitu kan, maka penjumlahan keempat sudutnya ini mereka adalah 360 derajat teman-teman. Ini khusus ya, aku tambahin lagi satu materi. Ini kalau misalkan ada segi 4 di dalam tali busur, ini kan ada lingkaran ya. Nah, lingkaran itu juga disebutnya tali busur nih teman-teman. Jadi ini keliling-keliling lingkarannya adalah tali busur ya, tali busur. Maka kalau misalkan di dalam itu ada bangun segi 4 kayak gini, nih ada segi 4 ya kan, yang sudut-sudutnya itu semuanya ada di tali-tali busurnya. Nah, ini khusus ya, namanya dia adalah segi 4 tali busur ya. Ini adalah segi 4 tali busur. Maka sudut-sudut yang berhadapan itu jumlahnya 180 derajat. Sudut-sudut yang berhadapan ya, sudut-sudut yang berhadapan. Sudut-sudut yang berhadapan sama dengan 180 derajat. Berarti kalau di sini kasusnya nih, ini kan alfa berhadapan dengan theta. Maka alfa tambah theta itu sama dengan 180 derajat. Misalkan di sini sudut beta, terus di sini sudut gamma gitu ya. Maka juga sudut beta tambah sudut gamma, ini sebenarnya hanya simbol-simbol aja ya teman-teman ya, nggak usah bingung dengan istilah-istilahnya. Sama dengan 180 derajat juga gitu. Ini khusus untuk segi 4 tali busur. Tidak berlaku untuk segi 4 yang lain kayak gitu. Nah teman-teman, untuk materi sudutnya insya Allah segitu aja cukup ya sebenarnya ya, sebagai dasar nanti untuk mengerjakan soal-soal sudut pada saat UTBK khusus materi PK. Kita langsung ke latihan soal yuk. Latihan soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC ini sama sisi katanya ya. Jadi dia adalah sebuah segitiga sama sisi. Kemudian ada sebuah persegi, ini segi 4 DEFG. Nah, di mana sisi-sisinya ini, sudut-sudutnya segi 4 ini dia ada di sisi-sisinya segitiga ya. Jadi dia ketemu ya, menyentuh sisi-sisi segitiga ini teman-teman. Maka kita disuruh mencari X nih. Sudut X nih berapa? Ingat teman-teman, tadi seluruh penjumlahan sudut-sudut segitiga yang apalagi dia sama sisi gitu ya. Berapa? 180 derajat. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C segitiga sama sisi itu adalah 180 derajat. Ini kan jumlahnya sama. Misalkan ini kita simbolin alfa semua, ya kan? Berarti ya 3 alfa kan ya? 3 alfa sama dengan 180 derajat, maka alfa 180 bagi 3 60 derajat. Oke. Sekarang kita punya di sini 60, ya kan? Di sini 60, di sini juga 60.
Nah, karena sisi ED ini tegak lurus ya, dengan alasnya segitiga, maka pasti terbentuklah yang namanya sudut siku-siku di sini. Sudut siku-siku besarnya berapa teman-teman? 90 derajat. Maka X ini dia ada di dalam bangun ADE, segitiga ADE, ya kan? Segitiga ADE itu berarti ada sudut A tambah sudut D tambah sudut E itu sama dengan 180 derajat, ya kan? Segitiga A. Sudut A besarnya berapa? 60 tadi ya, kita udah cari. Sudut D 90, dia sudut siku-sikunya. Sudut E ini X yang ditanya, sama dengan 180 derajat. Maka X derajat sama dengan 180 derajat. Ini kalau dijumlah nih 150 derajat ya. Berarti kalau pindah ke kanan sama dengan 150 derajat, maka X derajat sama dengan 30 derajat. Oke, kita udah punya jawabannya, yaitu A. Ini juga soal-soal PK ya teman-temannya, yang aku ambil dari soal-soal tryout untuk persiapan UTBK kayak gitu. Diketahui segitiga, ini ada segitiga besar ADC gitu ya, segitiga ADC. Lalu BC sama dengan CD. Jadi ini katanya BC, ya kan? Udah ada tandanya di sini ya, sama dengan CD. Berarti segitiga BCD itu adalah segitiga apa teman-teman? Segitiga sama kaki gitu. P diketahui 25 derajat. Oke, kita tulis dulu ya. Di sini P-nya 25 derajat. Kemudian Q 40. Q di mana? Oh, ini dia Q. Nah, Q-nya 40 derajat, ya kan? Berapakah X? Nah, yang ditanya adalah ini, yang X. Oke. Nih, kalau aku gambar lagi ya, segitiganya aku keluarkan, di mana C-nya itu si Q di atas, biar kelihatan sama kakinya. Kemudian di sini D, di sini B. Nah, kita di sini udah punya nih 40 derajat. Maka kan untuk mencari DB tinggal gini aja langsung ya. 180 dikurang 40 itu berapa? 140 derajat. Tinggal untuk D sama B kita bagi 2, 140 derajat dibagi 2, 70 derajat. Berarti di sini itu 70 derajat, di sini juga 70 derajat. Nah, kita tulis nih di sini 70, ya kan? Di sini juga 70. Nah, kita butuh X, berarti kita fokus melihat segitiga besar sekarang. Segitiga yang besar. Nah, segitiga besar ini itu juga dibentuk oleh sudut-sudut, teman-teman. Di sini ada sudut D, jadi ada segitiga ACD ya sekarang ya. Itu berarti adalah penjumlahan sudut-sudut A ditambah sudut C ditambah sudut D, ya kan? Sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya X ya yang ditanya. Kemudian sudut C-nya itu adalah 40 ya, diketahui soal. Sudut D-nya berapa? Nah, tadi kan di sini ada P, terus kemudian di sini ada sudut 70, maka ini harus kita jumlah nih sebagai besarnya sudut D. Berarti sudut D itu adalah 25 ditambah 70, ya kan? Sama dengan 180 derajat, maka X sama dengan 180 derajat, langsung kita pindah ya. Min 40, min 25, min 70. Nih males ngitung nih. Ini 140 ya kan. Oke. Kemudian ini 2 sama 7, 9 dikurangi 95. Berapa teman-teman ya? 100 itu kan sisa 5, berarti 45 derajat. Itulah besar sudut X. Berarti jawabannya adalah E ya teman-teman ya. Nah, gampang kan? Ini kita belum ke soal HOTS ya teman-teman. Insya Allah ini masih part 1. Nanti akan kita lanjut ke part 2 sebagai kelanjutan dari latihan-latihan soal untuk materi sudut ya. Nah, nanti di part 2-nya aku akan kasih beberapa soal-soal HOTS nih yang aku ambil dari beberapa tryout PK. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka videonya, dan kalau kalian suka jangan lupa di like, kemudian juga komen sebanyak-banyaknya, share juga ke teman-teman kalian, dan subscribe channel aku. Jangan lupa, oke? Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.